Jangan sampai polisi ini dicap anti kritik. Dan karena masih ada ragu-ragu lagi, saya sampaikan bahwa yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Saya sampaikan gitu. Dari Grup Band Sukatani memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar yang liriknya bayar polisi. Nggak mungkin kabar ini, kabar reskrim dan sebagainya itu melakukan sesuatu kalau Polri tidak suka. Nggak mungkin ini semua tidak melakukan kalau Polrinya menginginkan itu dilakukan. Kan itu hierarkisnya. Gini loh, negara ini bisa rusak loh kalau polisinya rusak. Loh, kata Pak Prabowo itu kan, negara gagal kalau polisinya gagal. Sampai begitu Pak? Iya kan? Perlu diketahui, berdasarkan hasil investigasi kami, permintaan maaf yang dilakukan oleh Band Sukatani atas karya seninya berupa lagu yang berjudul Bayar atau viral dengan tagline Bayar Polisi, dilatar belakangi dengan adanya intimidasi dan ancaman dari anggota Polri ketika Band Sukatani selesai manggung dari Bali menuju pulang ke Banyuwangi. Tindakan represi ini berupa intimidasi dan ancaman ini sifatnya multidimensional. Dimensi pertama adalah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan terstruktur dalam konteks kebebasan berekspresi. Dan dalam konteks lagu berjudul Bayar ini merupakan pengalaman faktual, pengalaman empirik dari masyarakat yang berhadapan dengan anggota Polri dan kemudian harus membayar pungli. Kita betul-betul pengen tahu apa sih yang dipikirkan masyarakat tentang polisi. Polisi itu banyak melakukan langkah-langkah yang bukan melindungi rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Saya katakan tidak semua ya, nanti kita bahas kenapa itu. Kan kasus yang muncul tiap hari semuanya menyangkut perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Perlindungan itu ada dua. Satu agar aman, yang kedua agar tidak terganggu haknya. Perlindungan agar rakyat aman, yang kedua menindak pelaku-pelaku yang merugikan rakyat dari masyarakat sipil. Tapi dalam banyak kasus kan terlihat polisi itu gamang untuk melakukan tindakan. Apalagi kalau sudah menyangkut dirinya sendiri, menyangkut orang dalam gitu, menjadi tidak transparan. Terkait dengan masalah kritik ini pun kita juga rubahlah wajah kita. Bayar polisi. Itu lagu pada liriknya fakta di lapangan loh. Realita tapi dibungkam. Kenyataan emang menyakitkan jenderal. Kalau emang bersih, kenapa harus risih? Padahal ada loh orang yang mau jadi polisi itu harus jual sawahnya. Harusnya suka dong sama tani. Dikasih fakta bukannya evaluasi, benahi diri, malah intimidasi. Aduh. Ini buat Band Sukatani, mahkotamu King. Lu sih lagi yang bikin lagu nggak bayar polisi. Tuh yakin banget ya lagu tuh keluar dari dalam hati, jujur banget. Tapi sayang kejujuran nggak disukai di negeri ini. Udah lain kali bikin lagu pakai bahasa Arab aja biar dibilang lagu religi. Itu saking terang faktanya ya. Band Sukatani itu sampai disuruh buka topeng. Dan akhirnya polisi membuka topeng kebusukannya. Dah, beberapa hari ini tunggu aja Kapolri datang ke podcastnya Om Deddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intel bukan. Dan karena masih ada ragu-ragu lagi, saya sampaikan bahwa yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Saya sampaikan gitu. Di Konoha, kritik itu sahabat, begitu kata polisinya. Namun, entah kenapa ketika kritik dikemas dalam lagu dan jadi viral, tiba-tiba harus disulap menjadi permintaan maaf. Inilah yang dialami grup band Sukatani dari Purbalingga dengan lagu Bayar. Lirik yang menyinggung bayar polisi mendadak berubah jadi maaf polisi. Mereka bilang itu cuma kritik untuk oknum. Tapi siapa tahu mereka sebenarnya sedang membahas polisi India atau polisi negara lain. Kok institusi kita tiba-tiba tersinggung? Kalau bukan kita yang dimaksud, kenapa harus baper? Rupanya persahabatan itu ada syaratnya, jangan sampai viral. Mereka mengingatkan kita di Konoha kritik boleh, asal jangan menyebut institusi, boleh menyindir oknum asal jangan sampai atasan tersinggung. Pertanyaannya, kapan kita bisa membedakan antara menghina institusi dengan mengkritik oknum? Atau jangan-jangan di negeri ini keduanya sengaja dikaburkan agar kita tak pernah berani menyanyi lagi? Entahlah,
kritik katanya adalah sahabat institusi. Tapi sahabat seperti apa yang selalu disuruh minta maaf setiap kali bersuara jujur? Mungkin di negeri ini kita boleh bernyanyi, asal jangan sampai terdengar bayar, bayar, bayar lagi. Debat tetap pakai adab. Ada karya musisi, judulnya Bayar, Bayar, Bayar. Waduh. Karena dibilang terlalu keras, akhirnya justru minta untuk di take down, terus kemudian musisinya malah klarifikasi. Lucu ya, saat ada kasus plagiarisme di coffee shopnya nggak klarifikasi. Klarifikasi pun nggak ada cenderungannya kemana sekarang. Ini malah ada musisi yang harusnya kan menyuarakan permasalahan kita ya, dan mereka malah yang minta maaf kepada Kapolri. Kalau menurutku, semakin lagu ini dilarang diedarkan, semua coffee shop Indonesia harus memutar lagu ini. Bayar, biar semakin didengarkan. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku unik sih, lucu hal ini. Karena kalau Mas perhatiin, liriknya itu sederhana, tapi lebih mematikan dibanding pidato yang panjang. Tapi bukannya hal itu tuh malah semakin menegaskan dari lagu ini bahwasanya ada sistem yang nggak mau dipertanyakan, terus ada realitas yang berusaha ditutupi, sama kebenaran yang membahayakan. Wow. Karena aku komentari kultur kopi, hal yang bisa aku lakukan adalah mengkampanyekan lagu-lagu ini diputar di seluruh coffee shop. Kalau kamu gimana? Kalau dari sisi musisi sendiri itu? Dari aku sendiri sebagai musisi, menghapus lagu itu tidak akan menghapus realitas yang dikritiknya. Malah semakin dihapus, semakin kita membara ingin memperjuangkannya. Berarti itu ya, harus dikawal atau gimana? Yang aku percaya Mas, sebagai musisi, ketika sebuah lagu itu dilarang, lagu tersebut nggak akan pernah benar-benar mati. Malah itu akan bertransformasi menjadi sebuah perjuangan yang layak diperjuangkan. Nice. Gimana ini? Bukannya kemarin ada statement Pak Kapolri mengatakan bahwa orang-orang atau masyarakat yang mengkritik institusinya itu adalah sahabatnya. Lagu dari band Sukatani ini kan yang judulnya Bayar-Bayar itu adalah ekspresi, Pak, ya kan? Kok jadinya disuruh minta maaf? Siapa ini anak buah Bapak yang mau nyuruh minta maaf? Itu lagu loh Pak, enak loh, itu lagunya metal. Aduh, kayak gitu loh Pak, enak lagunya loh. Kok jadinya berakhir di take down sih video lagunya? Kan itu kan kreasi dari anak muda Indonesia. Berarti yang mengkritik sekarang ini bukan sahabat ya Pak ya, jadi musuh ya otomatis ya Pak ya gitu ya. Padahal loh ya, kalau misalnya kita bisa berpikir positif, semua kritikan-kritikan itu bisa membuat institusinya itu menjadi lebih baik. Karena itu harapan masyarakat. Sebenarnya masyarakat kritik sana, kritik sini, sampai video-videokan hal-hal yang buruk, oknum-oknum yang melakukan kesalahan. Itu adalah bentuk kritik agar institusinya itu bisa lebih diperbaiki. Agar oknum-oknum atau calon oknum-oknum ya, itu tidak bertindak semena-mena lagi. Atau sesuai poros nih kerjaannya kayak gitu Pak. Buat band Sukatani, semangat ya, dan terima kasih sudah mewakili rakyat Indonesia dari lagu kalian. Mau bikin SIM bayar polisi, ketilang di jalan bayar polisi, touring motor gede bayar polisi, angkot mau ngetem bayar polisi, aduh ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi, mau bikin gigs bayar polisi, lapor balang hilang bayar polisi, masuk ke penjara bayar polisi, keluar penjara bayar polisi. Aduh ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Mau korupsi bayar polisi, mau gusur rumah bayar polisi, mau babat hutan bayar polisi, mau jadi polisi bayar polisi. Aduh ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Jujur sebelumnya gue Sukatani tahu doang nama band itu Sukatani, tapi gue nggak tahu lagunya, nggak tahu wujudnya kayak apa, bandnya juga gue nggak tahu, musiknya kayak apa gue nggak tahu. Tapi karena hal-hal ramai yang terjadi, gue jadi tahu Sukatani lagunya kayak apa. Gue jadi tahu ada lagu ini. Gue juga jadi tahu juga kalau ada yang tidak suka dengan lagu ini. Semangat terus buat Sukatani. Semoga bisa terus bikin lagu-lagu yang oke, yang benar. Karena tidak semua orang suka dengar polisi yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya, yang akhir-akhir ini sedang viral ya, dimana sebuah band beraliran punk ya, yang ya diintimidasi, bahkan dipaksa untuk minta maaf ya. Ini terjadi di sebuah band yang bernama Sukatani ya, yang membawakan lagu Bayar atau Bayar Polisi, yang bertujuan untuk mengkritik oknum-oknum polisi ya, yang ya sekarang ini memang kenyataannya
Kalau memang mau mengadu atau melaporkan ke polisi, semuanya harus bayar. Dan itu real kenyataan di dalam masyarakat. Dan yang anehnya, band ini sepulang dari, ya menurut PBHI ya, ketua umumnya yaitu Julius Ibrani mengatakan beliau telah melakukan investigasi ya tentang kasus ini ya. Beliau mengatakan bahwa latar belakang pencekalan ini yaitu ketika band ini pulang dari manggung di Bali menuju Banyuwangi, itu terjadi intimidasi dan ya sebuah intimidasi lah ya di perjalanan mungkin ya. Dan ini latar belakang yang bagaimana band ini akhirnya membuat video klarifikasi dan minta maaf tentang karyanya yang ya mengkritik kepolisian ya. Dan ini kan sungguh miris sekali ya. Di zaman ini ternyata muncul lagi nih praktek-praktek dari kepolisian yang mengintimidasi masyarakat. Dan ini sungguh sangat memprihatinkan. Apakah ini memang era Orde Baru akan lahir kembali di zamannya Pak Prabowo? Ya mungkin bisa jadi. Dan itu juga langsung direspon ya oleh Profesor Mahfud MD yang terang-terangan kenapa lagunya di take down, kenapa harus minta maaf. Ini kan sebuah kritik, ini kan sebuah karya. Dan Mahfud MD terang-terangan bersama Ben Sukatani ini ya. Dan tidak cuma Profesor Mahfud, tidak cuma dari PBHI yaitu Pak Julius Ibrani. Di sini ya dari elemen masyarakat, mahasiswa, musisi, semuanya ikut bersuara dan menyuarakan bahwa ikut mendukung Ben Sukatani ini agar supaya lagunya ini tidak di take down. Dan baru-baru ini ada klarifikasi juga ya dari pihak kepolisian bahwa katanya ada 4 orang yang oknum polisian mengintimidasi. Ternyata sudah diproses oleh Propam, katanya ini menurut Polda Jawa Tengah nih. Entah benar entah enggak ya, tetapi beritanya seperti itu. Tetapi kan ini sudah kadung terjadi, Sukatani sudah mengeluarkan video pernyataan permintaan maaf, dan Kapolri juga katanya ya permintaan maaf ya bagus-bagus saja. Ini kok responnya sepertinya seolah-olah ya ini kemauan dari kepolisian. Jadi sungguh sangat disayangkan seorang musisi, anak muda yang ingin berkembang, yang mengekspresikan apa yang dilihat, apa yang didengar. Kan musisi kan seperti itu, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan di masyarakat, beliau curahkan, beliau keluarkan lewat karya musik ya. Dan di sini memang judulnya bayar dalam kurung bayar polisi ya. Ini kan kritik sosial saja. Bahkan kalau menurut saya ya, kritik yang lebih keras lagi itu pernah disampaikan oleh Bung Iwan Fals ya. Mungkin lebih keras lagi syair-syair lirik-liriknya. Tetapi nggak ada tuh. Tetapi di era sekarang, justru di era modern seperti ini, tindakan represif, tindakan intimidasi, ini kok dilakukan oleh oknum polisi. Jadi ini protes keras dari Prof. Mahfud perlu diperhitungkan nih. Masalahnya Prof. Mahfud sudah tampil. Saya rasa Prof. Mahfud tidak hanya mencuit di Twitter saja. Pasti beliau akan melakukan tindakan-tindakan untuk membela Ben Sukatani ini. Apalagi ya, yang bikin heboh lagi yang kemarin terjadi adalah di aksi Kamisan tuh. Lagu Ben Sukatani bayar-bayar benar-benar diputar di depan para polisi. Oleh para demonstran di aksi Kemisan di Istana Negara. Bayangin, dengan vulgar seolah-olah itu memang mewakili perasaan masyarakat. Jadi memang ini tidak semua polisi itu jelek, tidak. Tetapi kalau udah menyangkut soal uang, ini kata Prof. Mahfud ini banyak sekali nih yang di Jakarta, yang khususnya yang elit-elitnya lah ya, itu sungguh memprihatinkan sekali. Dan Prof. Mahfud sudah dari dulu berkali-kali mengatakan bahwa ya sudah banyak lah videonya. Kenapa Prof. Mahfud tidak disuruh minta maaf ketika mengatakan
Kalau Anda lapor ke polisi kehilangan 1 sapi, Anda siap-siap aja kehilangan 5 sapi untuk membiayai pelaporan itu. Harusnya Prof. Mahfud itu disuruh klarifikasi dong, disuruh minta maaf. Dan ini hanya Ben Sukatani yang mengeluarkan ekspresinya, langsung diintimidasi. Ini kan sungguh tindakan yang pembungkaman ya. Sepertinya tindakan ini memang tindakan ya untuk membungkam suara-suara kritis. Jadi apa gunanya kemarin Presiden Prabowo berpidato di depan polisi dan TNI ya, yang berkoar-koar bahwa polisi, TNI semua digaji oleh rakyat. Tuan kalian adalah rakyat. Tetapi kenyataannya rakyat bersuara, menyuarakan kegelisahannya, menyuarakan yang terjadi di masyarakat, justru malah diintimidasi. Jadi di mana ketegasan Presiden Prabowo di kasus ini nih, soal intimidasi seorang musisi ya yang memang baru berkarya dan yang memang meluarkan karyanya ya, dan itu memang disukai oleh banyak masyarakat, tetapi oleh kepolisian justru diintimidasi. Jadi kan sangat bertolak belakang sekali. Justru perintah Pak Prabowo waktu itu ya, ketika berpidato di depan polisi dan para TNI, ini kan benar-benar udah jelas-jelas tuan kalian adalah rakyat, yang membayar kalian adalah rakyat. Tapi tolong jangan sakiti rakyat. Tetapi apa yang terjadi? Intimidasi kepada musisi. Karena apa? Diduga menyinggung institusi kepolisian. Tetapi di sini memang para musisi juga ikut bersuara, para mahasiswa tentunya ya, semua ikut menyuarakan dan bahkan terjadi aksi-aksi pembelaan terhadap Ben Sukatani ini ya. Dan memang harus dibela yang seperti ini, jangan sampai didiamkan. Tindakan-tindakan represif, tindakan-tindakan intimidasi, apalagi yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi. Ini harus dihentikan. Pak Prabowo juga harus segera bertindak ini. Mestinya pembisik-pembisik atau orang-orang di sekitar Pak Prabowo harus memberitahu bahwa ada kejadian seperti ini. Semua kalau Pak Prabowo itu mau, itu semua udah bersih. Nah tinggal Pak Prabowo nih. Kan sudah banyak berkali-kali Ray Rangkuti, para pengamat politik, tolong ganti Kapolrinya. Tetapi kan sampai sekarang enggak. Karena apa? Terafiliasi Kapolrinya ini berhubungan langsung dengan Mulyono yang memang orangnya anti kritik. Siapa yang mengkritik pasti dibungkam. Memang di depannya memang ngomong tidak ada pembungkaman, tidak ada anti kritik, tidak ada yang ditangkap. Tapi di belakangnya banyak sekali kasus-kasus pembungkaman seperti itu ya. Jadi apakah ini mau diulang lagi di eranya zaman Pak Prabowo ini? Harusnya nggak seperti itu, tetapi memang ini sudah terjadi dan kita menghimbau kepada semua masyarakat untuk tetap mendukung Ben Sukatani ini ya, supaya tetap eksis dan videonya tidak di take down, lagunya tetap bisa diputar di semua platform-platform media sosial ya, agar bisa dinikmati dan menjadi pencerahan buat masyarakat tentunya. Jadi yang memang yang tersinggung di sini ya, kalau memang tersinggung kan berarti merasa, dan kalau merasa ya harusnya berubah, kan seperti itu. Bukan malah kalau memang dia merasa malah mengintimidasi, dan ini satu yang salah. Dan Prof. Mahfud MD sudah terang-terangan nih membela Ben Sukatani ini. Saya harap tindakan dari Prof. Mahfud ini mudah-mudahan bisa membela Ben Sukatani ini supaya tetap eksis lah. Dan buat Ben Sukatani jangan berputus asa, terus berkarya. Karya-karya Anda tetap ditunggu oleh masyarakat. Karya-karya kritis Anda munculkan saja. Di sini semua lapisan masyarakat pasti mendukung kalau memang itu bagus buat masyarakat ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baras.